pembahasan yang pertama adalah bahan bangunan non-struktural. Bahan bangunan non-struktural adalah bahan yang digunakan untuk membangun bangunan yang tidak menahan beban struktural. Bahan ini digunakan untuk melengkapi struktur bangunan dan membuatnya fungsional dan nyaman. Beberapa jenis contoh bahan bangunan non-struktural diantaranya: yang pertama, batu yang dibakar, merupakan material yang terbuat dari batu alam yang diolah melalui proses pembakaran dengan temperatur tinggi. Yang kedua, bahan keramik, merupakan material yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan dibakar pada suhu tinggi. Yang ketiga, plastik, merupakan material yang terbuat dari plastik dan digunakan untuk melengkapi struktur lapangan. Batu yang dibakar. Bahan bangunan non-struktural yang berbahan dasar batu yang dibakar adalah material yang terbuat dari tanah liat atau campuran mineral lain yang dibentuk, dikeringkan dan dibakar pada suhu tinggi untuk menghasilkan batu dengan sifat tahan lama dan kuat. Material ini umumnya digunakan untuk elemen bangunan yang tidak memiliki beban struktural seperti dinding, partisi, pelapis dinding, lantai, pagar, serta elemen aksesoris lainnya. Karakteristik batu yang dibakar ada 4. Yang pertama, ketahanan. Batu yang dibakar memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca, abrasi, dan serangan. Hal ini membuatnya ideal untuk bangunan di area luar ruangan seperti taman, teras, dan pasar bangunan. Kedua, keawetan. Batu yang dibakar memiliki masa hidup yang panjang dan tahan lama. Dengan perawatan yang tepat, material ini dapat bertahun-tahun tanpa perlu diganti. Yang ketiga, estetika. Batu yang dibakar memiliki berbagai macam warna, tekstur, dan bentuk yang menarik. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan sebagai elemen dekoratif pada bangunan non-struktural. Yang ketiga, ketahanan api. Batu yang dibakar memiliki ketahanan api yang tinggi. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan pada struktur yang membutuhkan ketahanan api tinggi seperti tungku dan perapian. Kelebihan batu dibakar. Yang pertama, ketahanan. Batu yang dibakar memiliki kekuatan yang tahan lama terhadap cuaca dan perubahan suhu. Yang kedua, tahan terhadap serangga dan jamur. Yang ketiga, tidak mudah terbakar. Batu yang dibakar juga memiliki estetika yang bagus, diantaranya memiliki warna, tekstur, dan desain, kemudian memiliki nuansa alami dan klasik pada bangunan. Dapat dipadukan dengan berbagai material lain. Selain beberapa kelebihan di atas, batu yang dibakar juga memiliki keuntungan lainnya. Yang pertama, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, mudah dibersihkan dan dirawat. Yang ketiga, memiliki nilai institusi yang baik. Dan keempat, membantu menjaga ruangan tetap stabil. Kekurangan batu yang dibakar. Yang pertama, ada biaya. Harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan beberapa material non-struktur yang lainnya. Yang kedua, kerusakan. Batu bata bakar dapat retak atau pecah jika terkena benturan yang keras. Yang ketiga, berat. Batu bata bakar memiliki bobot yang cukup berat. Hal ini dapat meningkatkan beban struktural bangunan. Yang keempat, keterampilan. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pemasangan. Pemasangan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada batu bata bakar. Yang berikut, kegunaan batu yang dibakar pada konstruksi. Yang pertama, dinding. Batu yang dibakar dapat digunakan untuk menciptakan dinding aksen yang menarik dan unik di berbagai ruangan. Permukaan batu yang kasar dan teksturnya yang alami dapat memberikan nuansa pedesaan, modern, atau industrial pada interior. Yang kedua, lantai. Batu yang dibakar dapat digunakan sebagai bahan pelapis lantai, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Batu bata, batako, dan batu alam seperti granit, marmer, dan travertin menawarkan berbagai pilihan tekstur, warna, dan pola yang dapat meningkatkan estetika dan nilai properti. Yang ketiga, pagar dan dinding pembatas. Batu yang dibakar dapat digunakan untuk membangun pagar dan dinding pembatas yang kokoh dan aman. Batu bata dan batako menawarkan privasi dan keamanan, serta dapat dikombinasikan dengan elemen dekoratif seperti besi tempah untuk meningkatkan estetika. Yang keempat, face bangunan. Batu yang dibakar dapat digunakan sebagai face bangunan, memberikan tampilan yang kokoh, tahan lama, dan menarik. Batu bata dan batako dapat dikombinasikan dengan berbagai material lain seperti kaca dan kayu untuk menciptakan desain face yang modern dan kontemporer. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan bahan keramik.
Keramik merupakan material untuk industri temikat. Bahan keramik anorganik terdiri dari senyawa non-logam dan dibuat permanen dengan proses pembakaran dengan sifat keras dan kuat dalam kompresi, namun lemah dalam geseran dan ketegangan. Yang berikut karakteristik keramik. Yang pertama adalah ketahanan. Keramik memiliki ketahanan yang tinggi terhadap air, goresan, dan noda. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan di area yang sering terkena air dan kotoran seperti dapur, kamar mandi, dan teras. Yang kedua, kawetan. Keramik dapat bertahan lama dengan perawatan yang minimal. Keramik tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak mudah pudar. Yang ketiga, kebersihan. Keramik tidak mudah terkontaminasi oleh bakteri dan jamur. Yang keempat, kemudahan pemasangan. Keramik mudah dipasang dan dibersihkan. Yang kelima, estetika. Keramik tersedia dalam berbagai macam warna, pola, dan tekstur. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memilih keramik yang sesuai dengan gaya dan dekorasinya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan keramik. Yang pertama adalah estetika. Estetika menawarkan berbagai pilihan warna, pola, dan tekstur. Yang kedua, memberikan nuansa modern dan elegan pada bangunan. Yang ketiga, dapat dipadukan dengan berbagai material. Selanjutnya adalah keuntungan lainnya. Keuntungan lainnya dari kelebihan keramik yaitu yang pertama, mudah dibersihkan dan dirawat. Keuntungan yang kedua adalah memiliki nilai insulasi yang baik. Yang ketiga, membantu menjaga suhu ruangan tetap stabil. Yang keempat adalah ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berikutnya adalah kekurangan dari keramik. Kekurangan dari keramik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya, yang kedua kerusakan, dan yang ketiga adalah keterbatasan desain. Untuk yang pertama adalah biaya. Biaya sendiri harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan beberapa material non-struktur lainnya. Yang kedua, biaya pemasangannya juga lebih mahal. Selanjutnya adalah kerusakan. Keramik dapat retak atau pecah jika terkena benturan yang keras. Yang kedua, keramik juga dapat berpengaruh oleh bahan kimia tertentu. Selanjutnya adalah keterbatasan desain. Penggunaan keramik yang berlebihan dapat membuat ruangan terasa sempit. Selanjutnya adalah bahan baku dari keramik. Bahan baku dari keramik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tanah liat, yang kedua adalah feldspar, yang keempat adalah kuarsa, dan yang terakhir adalah batu kapur. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat adalah material yang tersusun atas mineral diklat silikat dengan sifat plastis dan mudah dibentuk ketika dicampur. Tanah liat akan mengeras dan menjadi tanah air. Selanjutnya adalah feldspar. Feldspar adalah kelompok mineral yang paling umum di kerak bumi. Feldspar merupakan senyawa silikat yang mengandung aluminium, kalium, natrium, dan kalsium. Yang ketiga adalah kuarsa. Kuarsa adalah mineral yang paling umum di kerak bumi. Ini adalah silikon dioksida dan memiliki struktur kristal. Yang terakhir adalah batu kapur. Kapur adalah batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Ini adalah bahan baku utama semen dan juga digunakan dalam pembuatan keramik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari keramik. Proses pembuatan dari keramik terdiri dari 6 langkah. Yang pertama adalah pengolahan bahan. Yang kedua adalah pembentukan keramik. Yang ketiga adalah proses pengeringan. Yang keempat adalah tahap awal pembakaran keramik. Yang kelima adalah penambahan dekorasi dan modif. Yang keenam adalah tahap akhir pembakaran keramik.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang kegunaan keramik pada konstruksi. Yang pertama, pada lantai. Keramik merupakan pilihan populer untuk lantai karena tahan lama, mudah dibersihkan, dan tersedia dalam berbagai warna dan gaya. Yang kedua, pada dinding. Keramik juga dapat digunakan pada dinding, baik sebagai aksen maupun sebagai penutup seluruh dinding. Yang ketiga, pada countertop. Keramik adalah pilihan populer untuk countertop karena tahan lama, tahan noda, dan mudah dibersihkan. Yang keempat, pada perapian. Keramik dapat digunakan pada perapian karena untuk mengelilingi perapian dan untuk menciptakan tampilan yang hangat dan mengundang. Plastik. Plastik adalah material yang sering dianggap sebagai sumber pencemaran lingkungan. Kini memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan bangunan non-struktural. Dengan pengelolaan yang tepat, plastik dapat menjadi alternatif material yang ramah lingkungan. Material plastik non-struktural tidak memiliki fungsi struktural dalam bangunan, melainkan berfungsi sebagai pelengkap dan estetika. Karakteristik plastik. Yang pertama, ekonomis. Plastik daur ulang umumnya lebih murah dibandingkan dengan bangunan konvensional. Yang kedua, ringan. Plastik daur ulang dapat menghasilkan material bangunan yang lebih ringan dibandingkan material konvensional. Yang ketiga, tahan lama. Plastik daur ulang memiliki sifat tahan anti air, anti serangga, dan tahan lama. Yang keempat, fleksibel. Plastik daur ulang dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk dan desain. Yang kelima, estetika. Plastik daur ulang dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat sumber daya alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari plastik. Bagian yang pertama, kelebihan plastik. Yang pertama, fleksibel. Plastik dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan desain. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan berbagai macam elemen bangunan non-struktural yang unik dan menarik. Yang kedua, ringan. Plastik memiliki bobot yang ringan sehingga mudah diangkut dan dipasang. Hal ini dapat menghemat biaya dan waktu konstruksi. Yang ketiga, ramah lingkungan. Plastik dapat didaur ulang sehingga dapat membantu mengurangi limbah. Beberapa jenis plastik terbuat dari bahan ramah lingkungan. Yang keempat, tahan lama. Plastik tahan terhadap beberapa cuaca. Plastik juga tidak mudah rusak oleh air dan serangga. Yang kelima, murah. Plastik umumnya lebih murah dibandingkan dengan bahan bangunan non-struktural lainnya. Hal ini dapat membantu menghemat biaya konstruksi. Yang berikut, kekurangan plastik. Yang pertama, keterbatasan kekuatan. Memiliki sifat yang pertama, plastik tidak sekuat bahan bangunan tradisional seperti kayu dan batu. Yang kedua, plastik dapat mudah retak atau pecah jika terkena benturan keras. Yang kedua, keterbatasan estetika. Bagian yang pertama, plastik tidak memiliki estetika yang sama dengan bahan bangunan tradisional seperti kayu dan batu. Yang kedua, plastik dapat terlihat kurang alami dan kurang menarik. Bagian yang berikut, kekuatan tahan panas. Memiliki sifat yang pertama, beberapa jenis plastik tidak tahan terhadap panas tinggi. Yang kedua, plastik dapat meleleh atau terbakar jika terkena suhu yang terlalu tinggi. Bagian yang berikut, keterbatasan ramah lingkungan. Memiliki sifat yang pertama, beberapa jenis plastik tidak ramah lingkungan dan dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, plastik dapat mencemari lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Bagian yang berikut, kegunaan plastik pada konstruksi. Yang pertama, plastik daur ulang dapat diproses menjadi lembaran atap yang ringan dan tahan air. Atap plastik dapat menjadi alternatif atas seng atau asbes yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya. Yang kedua, plastik daur ulang dapat diolah menjadi papan lantai yang tahan lama dan ekonomis. Papan lantai plastik memiliki sifat tahan air dan anti serangga, sehingga ideal untuk digunakan di area basah seperti kamar mandi dan dapur. Yang ketiga, plastik daur ulang dapat digunakan untuk membuat pagar yang kokoh dan tahan lama. Pagar plastik dapat menjadi alternatif pagar bambu atau besi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Yang keempat,
Plastik daur ulang dapat diolah menjadi berbagai elemen dekorasi seperti pot bunga, vas bunga, dan bingkai foto. Elemen dekorasi plastik dapat mempercantik rumah dengan cara yang unik dan ramah lingkungan.